Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Septia Dwi Channel bersama saya, Septia Dwi Wardania. Yang pastinya kita akan membahas materi pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Jangan lupa juga nih untuk like, komen, share, subscribe, dan klik icon loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru yang diupload melalui channel ini. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dalam memahami materi pembelajaran dan selalu dilingkupi dengan keberkahan. Kalian pasti udah pada tahu dong, rukun Islam itu ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya, sebagai orang yang beragama Islam, kita wajib untuk melaksanakannya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari, 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, dan 4 rakaat isya. Berpuasa 1 bulan penuh selama bulan suci Ramadan. Membayar zakat. Dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bila mampu. Lalu apa hubungannya rukun Islam tersebut dengan pembelajaran kita kali ini? Langsung saja kita lihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah tujuan yang berkaitan dengan sikap spiritual, yaitu harapannya kita menjadi yakin bahwa haji, zakat, dan wakaf merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentu saja akan memberi kemaslahatan bagi individu atau perseorangan serta bagi masyarakat. Tujuan yang kedua berkaitan dengan sikap sosial, yaitu kita mampu untuk menunjukkan sikap kepedulian sosial yang merupakan hikmah dari pemahaman kita terhadap materi pembelajaran perintah haji, zakat, dan wakaf. Tujuan ketiga adalah tujuan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, di mana diharapkan mampu untuk menganalisis hikmah, baik itu maknanya maupun hikmah dari penerapan pengelolaan ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu untuk menjelaskan makna isi kandungan Quran Surah Ali Imran Surah ketiga ayat 97, Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 43, dan Quran Surah Ali Imran Surah ketiga ayat 92. Tujuan pembelajaran yang keempat merupakan tujuan yang berkaitan dengan keterampilan, yaitu mampu untuk menyimulasikan ibadah haji, zakat, dan wakaf, termasuk mendemonstrasikan bacaan ayat Al-Quran terkait. Nah, udah pada tahu kan tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini? Dari tujuan pembelajaran tadi, udah ketebak dong, kira-kira materi apa yang akan kita bahas? Ya, tentu saja kita akan membahas tentang haji, zakat, dan wakaf. Materi pembelajaran kita kali ini ada 3, yaitu haji, zakat, dan wakaf. Lalu apa saja rincian pembahasan dari ketiga materi tersebut? Pada materi haji, kita akan membahas definisi haji, hukum haji, syarat haji, rukun haji, jenis haji, serta hikmah dan keutamaan ibadah haji. Pada materi zakat, kita akan membahas definisi zakat,
hukum zakat, syarat zakat, rukun zakat, dan hikmah menunaikan zakat. Pada materi wakaf, kita akan membahas definisi wakaf, hukum wakaf, rukun wakaf beserta syarat dan ketentuan dari rukun-rukunnya, lafaz atau ikrar wakaf, hikmah dan keutamaan wakaf, harta wakaf dan pemanfaatan wakaf, serta prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Ketiga materi tersebut akan kita bahas satu persatu. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu haji. Jika kita tinjau dari segi bahasa, kata haji berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menyengaja atau menuju. Jika dibahas secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di kota Mekah dengan niat menunaikan serangkaian ibadah yang dilaksanakan pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya. Pada definisi tadi dikatakan pada waktu tertentu. Lalu kapan waktunya? Waktu pelaksanaan ibadah haji adalah pada bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji adalah pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Pada definisi haji tadi juga disebutkan tentang serangkaian ibadah. Adapun rangkaian ibadah yang dimaksud adalah tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Musdalifah, melontar jumroh, mabit di Mina, dan lain-lain. Seperti yang telah disampaikan di awal video pembelajaran ini, sebagai seseorang yang memeluk agama Islam, terdapat rukun Islam yang wajib untuk kita laksanakan, yang terdiri dari 5 hal. Dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu merupakan salah satu di antara kelima rukun Islam tersebut, tepatnya berada pada urutan kelima. Sebagai salah satu rukun Islam, tentu saja menunaikan ibadah haji ini hukumnya adalah wajib bagi yang memiliki kemampuan, baik itu kemampuan secara finansial maupun kemampuan secara fisik. Kewajiban ini dapat kita lihat pada Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 97 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ayat tersebut menjelaskan
bahwa mengerjakan atau menunaikan ibadah haji itu merupakan kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan pula bahwa kewajiban itu diberikan bagi orang-orang yang sanggup atau mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah atau Ka'bah di kota Mekah. Jadi jika kita masih belum memiliki kemampuan atau kesanggupan untuk melaksanakan ibadah haji, entah itu karena faktor ekonomi ataupun faktor fisik, maka tidak mengapa jika kita belum menunaikan ibadah haji tersebut. Namun pada Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 97 dijelaskan pula bahwa kita tidak boleh mengingkari kewajiban berhaji tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun dari alam semesta. Jika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk berhaji, maka percayalah akan ada rezeki tidak terduga yang akan membawa langkah kaki kita menuju Baitullah. Kewajiban haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup. Jadi jika telah melaksanakan satu kali, maka cukuplah sudah. Namun apabila ada yang melaksanakan haji lebih dari sekali, maka hukumnya adalah sunnah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai berikut. Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami. Beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji atas kamu sekalian." Lalu Al-Aqra bin Jabis berdiri kemudian berkata, "Apakah kewajiban haji setiap tahun ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Sekiranya kukatakan iya, tentulah menjadi wajib. Dan sekiranya diwajibkan, engkau sekalian tidak akan mampu. Ibadah haji itu sekali saja. Siapa yang menambahi itu berarti perbuatan sukarela saja." Sebelum kita membahas apa saja yang menjadi bagian dari syarat haji, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan syarat haji. Jadi syarat haji adalah perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Dalam ibadah haji, syarat haji terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib haji dan syarat sah haji. Syarat wajib haji adalah syarat yang jika terpenuhi seluruhnya oleh seseorang, maka wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi seluruhnya, maka gugurlah kewajiban haji pada orang tersebut. Adapun syarat wajib haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Tentu saja orang yang berhaji merupakan seorang pemeluk agama Islam. Kedua, berakal sehat, tidak gila. Syariat Islam hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang sehat akalnya. Orang yang tidak memiliki akal sehat tidak mungkin menjadi seorang mukallaf. Ketiga, balik. Keempat, ada muhrimnya. Berangkat untuk menunaikan ibadah haji haruslah ada muhrimnya, karena di sana akan berkumpul dengan umat dari seluruh penjuru dunia. Namun tidak perlu khawatir, badan pengelola ibadah haji akan membantu dalam hal ini. Dan yang terakhir, haruslah mampu dalam segala hal, baik dalam hal biaya atau finansial, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan jika yang berangkat haji adalah seorang tulang punggung keluarga. Syarat haji yang kedua adalah syarat sah haji yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Jika syarat sah haji tidak terpenuhi seluruhnya, maka ibadah haji tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat sah haji adalah sebagai berikut: Islam, balik, berakal sehat, dan tentu saja seseorang yang merdeka, bukan hamba sahaya atau budak. Nah, itu tadi 5 syarat wajib haji dan 4 syarat sah haji. Jadi jika dirimu telah memenuhi 5 syarat wajib haji, jangan
lagi. Segera daftarkan dirimu untuk menunaikan ibadah haji, karena antriannya cukup panjang. Dan jangan lupa juga untuk selalu memperhatikan 4 syarat sah hajimu. Kalau syarat haji tadi adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan ibadah haji, maka berbeda nih dengan rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang harus dilaksanakan, dikerjakan, atau dipenuhi ketika sedang melaksanakan ibadah haji. Ketika salah satu rukun haji ditinggalkan, maka ibadah haji tersebut menjadi tidak sah. Jadi, rukun haji harus dilaksanakan seluruhnya, tanpa terkecuali ya. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut: ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Apa saja penjelasan dari ke-6 rukun haji tersebut? Yuk langsung saja kita bahas bersama. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz niatnya. Bagi yang akan melaksanakan ibadah haji, maka lafaznya adalah labbaik Allahumma hajjan, yang berarti aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Sedangkan bagi yang akan melaksanakan umroh, maka lafaznya adalah labbaik Allahumma umrotan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Ibadah haji dan umroh harus diawali dengan ihram. Apabila dengan sengaja jamaah mikot tanpa ihram, maka jamaah tersebut harus kembali ke salah satu mikot untuk berihram. Apabila jamaah telah berihram, maka sejak saat itu pula berlaku semua larangan ihram hingga nanti sampai tahallul. Terdapat 9 larangan ihram, yaitu seluruh jamaah haji dilarang untuk memotong, mencukur, mencabuti rambut atau bulu pada tubuh, memotong kuku, memakai minyak wangi atau parfum, menutup kepala bagi laki-laki atau memakai cadar dan kaos tangan bagi wanita, mengenakan pakaian yang dijahit sesuai dengan bentuk tubuh, berburu hewan buruan darat, melakukan akad nikah, menikahkan dan melamar, melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh atau jima, bercumbu meski tidak sampai berjima. Jika salah satu atau beberapa larangan-larangan tersebut dilakukan oleh jamaah haji, maka akan menyebabkan jamaah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar fidyah, denda, dam, bahkan dapat membatalkan ibadah haji tersebut. Wukuf dilaksanakan dengan hadir di Padang Arafah, hanya terjadi sekali dalam setahun pada tanggal 9 Zulhijjah, sejak tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari, sebagai bentuk pengasingan diri yang merupakan gambaran bagaimana manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar di akhirat kelak. Bila pada waktu tersebut jamaah tidak wukuf, maka hajinya tidak sah. Wukuf di Arafah merupakan saat yang tepat untuk mawas diri, merenungi atas segala sesuatu yang pernah dilakukan, menyesali dan bertaubat atas segala dosa yang telah diperbuat, serta memikirkan kembali hal-hal seperti apa yang akan dilakukan kemudian agar dapat menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama wukuf, perbanyaklah berzikir dengan mengucapkan tasbih, subhanallah, maha suci Allah, tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, takbir, Allahu Akbar, Allah maha besar, tahlil, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, istighfar, astaghfirullahalazim,
aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Serta berdoalah sebanyak mungkin, karena doa yang kita panjatkan dengan ikhlas dan khusyuk akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW diawali dengan sholat berjamaah zuhur dan asar dengan jamak takdim qashar, yaitu sholat zuhur dan asar yang diringkas rakaatnya dan dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Setelah itu dilanjutkan dengan khutbah guna memberikan bimbingan wukuf, seruan-seruan ibadah, dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam, dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri badan, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Kesepakatan para ulama menyatakan bahwa tawaf terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, tawaf kudum, merupakan tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji baru saja tiba di kota Mekah. Kedua, tawaf ifadah, merupakan tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melontarkan jumroh akobah. Ini merupakan tawaf yang wajib dilakukan pada waktu menunaikan ibadah haji. Apabila tawaf ifadah tidak dilaksanakan oleh jamaah haji, maka hajinya batal. Yang ketiga, tawaf wado, juga dikenal sebagai tawaf perpisahan, karena dilaksanakan oleh jamaah yang akan meninggalkan kota Mekah. Selain ketiga tawaf tersebut, ada pula tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kemampuan jamaah. Pelaksanaan tawaf akan dinilai sah apabila telah memenuhi 7 syarat sah tawaf. Adapun syarat sah tawaf tersebut adalah sebagai berikut: niat, menutup aurat, suci dari hadas, dilakukan sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang sedang bertawaf, dan dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah selesai pelaksanaan ibadah tawaf. Sama seperti tawaf, sa'i juga akan dinilai sah apabila telah memenuhi 4 syarat sah sa'i, yaitu yang pertama, dilakukan sebanyak 7 kali putaran berawal dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Kedua, dilakukan setelah tawaf ifadah atau setelah tawaf kudum. Ketiga, menjalani secara sempurna jarak Safa Marwah dan Marwah Safa. Keempat, dilakukan di tempat sa'i. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya, minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar jumroh akobah pada tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan tahallul awal. Setelah jamaah melakukan tahallul awal ini, maka larangan-larangan haji yang dimulai ketika ihram tadi kembali diperbolehkan, kecuali berhubungan suami istri atau bersetubuh atau berjima yang masih belum boleh untuk dilakukan. Tahallul tsani dilakukan setelah tawaf ifadah dan sa'i. Maksud dari tertib di dalam rukun haji adalah ibadah haji harus dilaksanakan secara berurutan, mulai dari ihram hingga tahallul. Tidak boleh dibolak-balik urutan pelaksanaannya. Ibadah haji jika ditinjau dari segi pelaksanaannya terbagi menjadi 3 jenis,
yaitu haji tamattu, haji ifrad, dan haji qiron. Apa saja maksud dari ketiga jenis haji tersebut? Yuk langsung aja kita bahas. Haji tamattu yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian menggunakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Jenis haji inilah yang dianggap mudah dan paling banyak dilaksanakan oleh jamaah haji asal Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan haji jenis ini diwajibkan untuk membayar dam atau berpuasa selama 10 hari, yaitu 3 hari pada waktu masih berada di tanah suci dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. Haji ifrad adalah berihram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Dengan kata lain, jamaah mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu, setelah itu barulah jamaah mengerjakan ibadah umroh. Jenis haji ini dikatakan cukup sulit untuk dilaksanakan bagi jamaah haji asal Indonesia, terutama bagi jamaah yang tidak terbiasa mengenakan kain ihram. Kenapa dikatakan sulit? Karena semenjak jamaah tiba di kota Mekah, mereka tidak boleh melepas kain ihram hingga nanti tiba pada hari raya Idul Adha atau setelah melontarkan jumroh Aqobah. Jamaah yang melaksanakan haji ifrad tidak diwajibkan untuk membayar dam. Haji qiron adalah melaksanakan haji dan umroh dengan 1 kali ihram. Maksudnya adalah ketika jamaah memilih untuk melaksanakan haji qiron, maka jamaah tersebut berihram dari mikot untuk haji dan umroh secara bersamaan. Jamaah yang melaksanakan haji qiron ini diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban. Oke, itu tadi 3 jenis haji ditinjau dari segi pelaksanaannya. Jika kamu menunaikan ibadah haji, kira-kira haji jenis apa yang akan kamu pilih untuk kamu laksanakan? Dan apa alasanmu memilih jenis haji tersebut? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Segala jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat manusia selalu memiliki hikmah dan selalu memiliki keutamaan yang satu di atas yang lainnya sebagai bentuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Begitu pula dengan ibadah haji yang juga memiliki keutamaan. Apa saja itu? Berikut adalah keutamaan-keutamaan ibadah haji. Ketika Rasulullah SAW ditanyai mengenai amal yang paling utama, maka beliau menjelaskan bahwa amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah SWT, dan haji yang mabrur. Adapun haji yang mabrur maksudnya adalah orang yang sekembalinya dari menunaikan ibadah haji, perilakunya berubah menjadi lebih baik. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah dialog di dalam sebuah hadis sebagai berikut. Ya Rasulullah, bolehkah kami ikut berperang dan berjihad bersama engkau semua? Jawab Rasul, bagi engkau ada jihad yang lebih baik dan lebih indah, yaitu haji yang mabrur. Ujar Aisyah radhiyallahu anha pula, setelah mendengar jawaban dari Rasulullah SAW ini, aku tak pernah lagi meninggalkan ibadah haji. Diriwayatkan dari Ammar bin Ash,
Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan di hatiku, aku datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata, "Ulurkanlah tanganmu agar aku berbaiat kepadamu." Rasulullah pun mengulurkan tangannya, tetapi aku masih mengatupkan telapak tanganku. Maka beliau bertanya, "Bagaimana engkau ini wahai Ammar?" Ujarku, "Aku akan mengajukan syarat." "Apa syaratnya?" tanya Rasulullah. "Yaitu agar aku diampuni," ujarku. Maka beliau bersabda, "Tidaklah engkau tahu bahwa Islam itu menghapuskan keadaan sebelumnya, begitu juga hijrah menghapuskan apa yang sebelumnya, juga haji menghapuskan apa yang sebelumnya." Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Umroh kepada umroh menghapuskan dosa yang terdapat di antara keduanya. Sedang haji yang mabrur tidak ada ganjarannya selain surga." Selain keempat keutamaan ibadah haji tadi, kira-kira apalagi sih hikmah yang dapat kita peroleh ketika kita dan atau orang di sekitar kita menunaikan ibadah haji? Silahkan tuliskan jawabanmu di kolom komentar di bawah ya. Oke, kita udah selesai nih ngebahas tentang ibadah haji. Meskipun tidak semua hal yang berkaitan dengan ibadah haji dapat kita bahas, tapi setidaknya sekarang kita menjadi paham dan yakin bahwa kita memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji sekali di dalam hidup kita, dan selebihnya adalah sunnah. Dan kita juga menjadi paham bahwa kewajiban haji tersebut memiliki syarat wajib dan syarat sah sebelum pelaksanaannya. Lalu ada rukun haji yang wajib untuk dipenuhi selama kita melaksanakan ibadah haji. Jangan lupa pula ada jenis-jenis haji yang dapat kita pilih, serta ada hikmah dan keutamaan yang dapat kita peroleh dari pelaksanaan ibadah haji. Nah, di awal video tadi disampaikan kalau kita akan membahas materi haji, zakat, dan wakaf. Untuk materi haji udah selesai nih. Untuk zakat dan wakaf akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Simak dan share terus video pembelajarannya agar kita dapat terus saling berbagi. Baiklah, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Semoga ada hikmah yang dapat kita petik dari materi pembelajaran kali ini. Semoga kita semua dan keluarga kita diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.